Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Yuli Prasetyawan. Ya, bisa dipanggil dengan Kak Wawan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh kelas 10 ya, tamu ambalan yang nantinya akan dilantik dalam perkemahan tamu ambalan. Tapi karena situasi pandemi seperti ini, kita bisa menyelenggarakannya secara daring atau online melalui Zoom, media sosial lainnya, baik berupa YouTube, kemudian berupa Instagram, dan lain sebagainya. Nanti kalian diharapkan, walaupun perkemahan tamu ambalan ini dilaksanakan secara daring, kalian tetap bisa mengenal yang namanya penegak di SMK 2 Kudus itu seperti apa. Ya, mulai dari ambalannya, nama ambalannya itu apa saja, kemudian pangkalannya di mana, dan lain sebagainya. Jadi, tetap kalian harus melaksanakan PTA daring ini sebagai wujud bahwa kalian itu adalah sah, ya. Kalian sah menjadi siswa SMK 2 Kudus kemarin, kemudian kalian nantinya sah untuk menggunakan BEN, ya, anggota ambalan di SMK 2 Kudus. Ya. Kemudian, perkenalan saya tadi, saya biasa dipanggil dengan Kak Wawan. Kak Wawan, saya mengampu guru bahasa Indonesia. Di kelas 11, ada beberapa kelas, kemudian kelas 10, ada beberapa kelas yang saya ampu. Saya mengampu di kelas 10 TAP 3 dan 10 TAP 4 tahun ini. Gitu. Adik-adikku, ya, pada PTA tahun ini, saya diberikan amanah tugas dari sekolahan, tugas dari ambalan untuk menjelaskan, ya, menerangkan materi tentang kepenegakan. Materi tentang kepenegakan yang ada di SMK 2 Kudus ini. Jadi nanti kalian bisa memahaminya, kemudian mencatat materi yang penting-penting, kalian bisa mencatat, kemudian bisa kalian pelajari, kalian ingat-ingat. Ya. Oke, kepenegakan. Kalau dulu kalian itu kelas 9, kelas 8, kelas 7, SMP, kalian ada yang namanya penggalang. Kemudian dulu waktu SD kalian ada yang namanya siaga. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kalian masuk kelas 10 di SMK 2 Kudus, kalian mengenal yang namanya penegak. Seperti itu. Oke. Nah, penegak. Apa sih itu penegak? Nah, kalian ingat-ingat, penegak itu bagaimana? Ya, kalau di emblemnya warnanya apa? Warna hijau kah? Warna merah kah? Warna kuning? Atau warna coklat? Atau apa? Ya, kalian ingat-ingat. Penegak itu warnanya apa? Karena di setiap kelompok usia dalam pramuka itu mempunyai warna masing-masing. Jadi kalian jangan sampai keliru. Penegak itu warnanya pink misalkan. Itu tidak boleh. Ya, keliru itu. Ya. Siaga itu warnanya apa? Kalian ingat-ingat dulu waktu kalian sekolah, waktu SD, SMP. Kemudian penenggalang itu warnanya apa? Penegak itu warnanya apa? Pandega itu warnanya apa? Dan ingat-ingat. Ya. Oke. Penegak. Pramuka penegak adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun yang mengalami perkembangan dan perubahan keadaan fisik. Jadi, syarat untuk menjadi seorang penegak usianya 16 sampai 20 tahun. Apabila kalian ada yang di bawah 16 tahun, ya, kalau secara usia itu belum bisa dikatakan penegak. Nah, berhubung kalian sudah masuk di SMK, kemudian kalian menjadi tamu ambalan, nanti ada pelantikan tamu ambalan, jadi kalian bisa disebut penegak. Karena dulu waktu kalian
SD ya usia 7 sampai 10 tahun itu kalian disebut siaga ya, siaga. Kemudian kalian usia 11 sampai 15 tahun kalian disebut penggalang. Nah, kemudian masuk di usia 16 sampai 20 tahun kalian disebut penegak. Kemudian mulai usia 21 tahun sampai 25 tahun kalian nantinya disebut dengan pandega. Nah, itu diingat-ingat. Karena mereka mempunyai warna masing-masing. Ya. Tuh. Ingat-ingat. Nah, pada usia 16 sampai 20 tahun inilah kalian mengalami perubahan dan perkembangan fisik. Keadaan fisik kalian itu berubah. Yang dulu waktu SMP ya, kalian sering nangisan, kalian sering ngambek ya. Nah, masuk di usia 16 sampai 20 tahun ini kalian sudah mulai berbeda, lebih dewasa, lebih tenang dalam menyikapi segala hal, ya. Karakter kalian sudah mulai terbentuk, emosi kalian sudah mulai terbentuk, cara berbicaranya sudah berbeda, cara berpikirnya juga sudah berbeda, kemudian cara kalian ya mengelola mental kalian juga berbeda, ya. Di mana mengalami perkembangan idealisme dan kemandirian. Nah, penegak ini harus mandiri sudah. Ya, kalau dulu kalian itu waktu kemah, ya SD, SMP, kalian sering sekali untuk dijenguk, ya, dijenguk orang tua, kemudian dibawakan bekal seperti itu. Nah, masuk di penegak ini kalian harus mandiri, ya, sudah mulai lepas dari orang tua. Artinya kalian bisa berdiri sendiri. Bagaimana misalkan kalau nantinya ada kemah, ya, kemah, oh Pak, Bu tidak perlu dibawakan bekal, hanya diberikan uang saku saja. Karena di kantin atau di area perkemahan itu sudah ada makanan, nanti tinggal beli saja. Nah, ini wujud dari kemandirian kalian. Nek dulu kalian waktu SD, kemah, kemudian dibawakan bekal, kemudian disuapin sama orang tua. Nah, itu belum bisa dikatakan menegak, ya. Itu masih masih istilahnya apa ya? Masih kekanak-kanakan. Dan yang namanya penegak ini kalian bisa mandiri, mandiri, semuanya seperti itu ya. Idealisme, kalian sudah idealisme, ya, mementingkan diri kalian sendiri, mengenal diri kalian sendiri. Kemudian bebas dari orang tua. Nah, ini bukan artinya itu bebas dari orang tua, kalian itu lepas dari tanggung jawab orang tua, kemudian kalian di luar itu main sama siapapun, ya. Enggak, tapi ini kalian mulai, terbentuk karakter kalian. Artinya tidak melulu, tidak selalu harus didampingi oleh orang tua. Kalian bisa mandiri, bisa hidup sendiri, seperti itu. Bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Tidak sedikit-sedikit orang tua, sedikit-sedikit orang tua, seperti itu. Makan, orang tua yang nyuapin. Kemudian minum, disuapin orang tua. Mandi, dimandiin orang tua. Ini bukan penegak. Ya, penegak harus mulai bebas dari orang tua. Ya, artinya bebas itu bukan menjauhi orang tua, bukan. Tapi kalian bisa berdiri sendiri, ya. Gitu. Makan ya makan sendiri, minum sendiri. Misalkan nanti ada perkemahan, yang asli, yang sebenarnya, kalau nanti pandemi ini sudah berakhir, kalian mau kemah, menyiapkan perlengkapan peralatan, ya udah, sebagai seorang penegak, kalian harus menulis sendiri, ya, daftarnya apa saja. Misalkan kalian harus membawa obat-obatan. Oh, saya biasanya itu kalau malam sering batuk-batuk, ya saya harus bawa obat batuk saya. Kemudian kalau malam saya kalau tidur tanpa menggunakan sarung saya tidak bisa. Nah, kalian menyiapkan sarung untuk tidur, perlengkapan mandi, odol, ya, kemudian gosok gigi, ya, sikat gigi, kemudian sabun. Misalkan kalian memakai sering, misalkan, ya, sisir kalian siapkan sendiri.
Obat-obatan, kemudian tempat makan, semuanya kalian bisa di sini. Di list, semuanya di list, daftar. Kemudian tinggal nanti memasukkan ke dalam tas, ya, masukkan, kemudian cek dan recheck. Kamu cek lagi apa yang ketinggalan, apa yang sudah kamu bawa. Seperti itu namanya penegak seperti itu. Jadi bukan langsung, Pak, Bu, saya mau kemah. Aku mau kemah, Pak, Bu. Ya, siap ke, KB. KB itu apa? Wah, ini enggak seperti itu penegak itu ya. Penegak itu harus menyiapkan diri sendiri. Artinya obat-obatan saya ini paracetamol misalkan. Nah, komik seperti itu kamu masukkan di dalam tas. Ya. Kemudian memperluas hubungan dengan kelompok sebaya. Nah, pada usia 16 sampai 20 tahun ini kalian akan mencapai sebuah usia di mana kalian itu banyak sekali teman kamu. Mulai dari teman sekolah, teman bermain di rumah, ya, teman hobi, teman sepak bola, teman voli, teman badminton. Semuanya kalian mulai mengenal dan mengenal bagaimana karakter-karakter mereka. Gitu ya. Kemudian, serta menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis. Artinya ini bukan mengalami hubungan interaksi dengan lawan jenis. Jadi kalian di sini mulai usia 16 sampai 20 tahun ini kalian sudah mulai tertarik dengan lawan jenis kalian. Yang laki-laki tertarik dengan perempuan, yang perempuan sudah mulai tertarik dengan laki-laki. Seperti itu, ya. Oke, itu yang namanya pramuka penegak. Ingat usianya 16 sampai 20 tahun. Itu diingat-ingat. Kemudian ya, nantinya di dalam penegak ini kalian akan mengenal istilah-istilah yang dulunya kalian tidak mengenalnya. Yang pertama ada ambalan. Apa itu ambalan? Kemudian yang kedua ada pangkalan. Bukan pangkalan ojek ya. Kemudian ada gugus depan, kemudian ada sangga. Nah, ambalan. Apa sih ambalan itu? Dulu waktu kalian di tingkat SMP, MTS, kalian belum mengenal yang namanya ambalan. Di siaga, penggalang, kalian belum mengenal yang namanya ambalan. Ambalan ini mulai dalam penegak. Ya. Oke. Ambalan, apa itu ambalan? Wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan. Seperti itu. Oke. Nah, ambalan ya. Jadi tempat berkumpulnya para penegak ya untuk mempersiapkan kegiatan itu namanya ambalan. Nah, biasanya ambalan ini nama-namanya itu diambil menggunakan nama pahlawan. Bisa ambalan Diponegoro ya. Itu milik sekolah mana? Coba kalian cek nanti ambalan Diponegoro. Kemudian bisa juga Patimura, ambalan Patimura itu milik sekolah mana? Tuh, ya. Kemudian bisa juga selain berupa nama pahlawan, ambalan juga bisa berupa nama-nama senjata, pewayangan atau kerajaan-kerajaan dalam pewayangan. Misalkan ambalan Jodipati. Nah, ambalan Jodipati itu mana? Sekolah mana? Kemudian ambalan Raden Said, Raden Umar Said di mana? Coba kalian bisa cek. Sunan Kalijogo itu di mana? Nah, untuk SMK 2 Kudus ini, nama ambalan kita untuk yang laki-laki, karena dalam pramuka itu satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan, untuk yang laki-laki, ambalannya itu bernama Abioso. Nah, Abioso itu tokoh pewayangan.
Saya tadi mengatakan bahwa ambalan itu bisa nama pahlawan, bisa nama pewayangan, atau bisa juga senjata dalam pewayangan. Kemudian bisa juga kerajaan-kerajaan dalam pewayangan. Seperti itu. Untuk yang laki-laki SMK 2 Kudus itu ambalannya ya Abioso. Kemudian untuk yang perempuan, untuk siswa perempuan, nama ambalannya adalah Ratu Sima. Ratu Sima ini ya, kalau kalian bisa cek siapa itu Ratu Sima, nah ini tokoh kerajaan yang ada di Jepara. Seperti itu ya. Kemudian pangkalan. Nah, ini bukan pangkalan gas atau pangkalan ojek, Cah. Tapi ini adalah pangkalan pangkalan itu kalau di dalam pramuka itu bisa berupa nama sekolah, kemudian nama asrama, nama kampus, universitas atau pesantren atau instansi pemerintahan. Jadi tempat berkumpul dan berlatih itu pangkalan. Jadi biasanya itu ambalan Abioso dan Ratu Sima yang berpangkalan pada SMK Negeri 2 Kudus seperti itu. Nah, ini ya. Ini kalian baru mengenal seperti ini konsepnya. Ini pangkalan. Kemudian kalau gugus depan mulai kalian SD, mulai kalian pegalang, siaga itu kalian sudah mengenalnya ya. Gugus depan biasanya dengan angka. Kalau di SMK 2 Kudus ini diingat-ingat, Cah, untuk yang laki-laki gugus depannya 09.1599 ambalan Abioso. Kemudian untuk perempuan ya gugus depannya 09.1600 untuk ambalan Ratu Sima. Kalian ingat-ingat ya. Kemudian ada sangga ya. Sangga itu apa? Sangga itu kelompok kecil dalam ambalan. Ya, biasanya terdiri 4 sampai 8 orang itu sangga. Nah, di dalam ambalan ini ada yang namanya pengurusnya. Biasanya ambalan ini dipimpin oleh seorang pradana. Ada pradana putra, ada pradana putri. Pradana ambalan Abioso. Siapa namanya? Misalkan. Ambalan Ratu Sima. Pradana ambalan Ratu Sima. Siapa namanya? Ya. Nanti kalian tanyakan sama kakak Bantara, kalian mengenalnya, pradana kita itu siapa, pradana putri kita itu siapa. Tidak perlu saya beritahu sekarang. Ya, kalian sebagai seorang penegak, kalian bisa mencari tahu sendiri, menanyakan sendiri, supaya kalian lebih mengenalnya. Intinya adalah, di dalam materi kepenegakan ini, seorang ambalan, di dalam sebuah ambalan dipimpin oleh seorang pradana. Itu. Kemudian, nah, ini ambalan. Ambalan ini susunannya terdiri dari yang pertama pradana dan wakil pradana. Kemudian yang kedua kerani atau juru tulis atau sekretaris. Yang ketiga ada bankir atau juru uang. Atau sering biasanya kalau dalam organisasi selain pramuka itu kalian mengenal yang namanya bendahara yang mengatur keuangan dan harta benda milik ambalan. Ada juga juru adat atau pemangku adat, yakni anggota yang memimpin tata cara adat ambalan, yang pada hakikatnya adalah penjaga kode etik ambalan. Nah, itu ada pemangku adatnya, tata cara di dalam sebuah ambalan itu masing-masing berbeda. Ada juga nanti senjata ambalan, itu juga berbeda. Nah, yang mengelola siapa? Yang menjaganya ya itu ya pemangku adat itu tadi. Ya. Ambalan Abioso, senjata ambalannya apa? Coba nanti kamu tanyakan, ambalan Ratu Sima, senjata ambalannya itu apa? Ya. Nanti ketika kalian mengecek upacara di Pramuka, ya, di ambalan Abioso dan Ratu Sima, kalian bisa mengecek, ya. Kalau upacara biasanya dibuka,
Nah, kalau PTM bukan, biasanya kalau yang secara tatap muka itu pasti ada yang membuka senjata ambalan. Kemudian pengurus lain yang diperlukan dalam ambalan. Nah, ini berbeda-beda. Dalam setiap ambalan itu nanti berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, perlengkapan ambalan. Perlengkapan fisik ambalan yang ideal memiliki markas ambalan, yakni tempat di mana ambalan itu berkumpul. Markas ini biasa disebut sanggar. Nah, kalau di SMK 2 Kudus mempunyai sanggar pramuka. Nah, letaknya ada di pojok sana, ya, depannya sampingnya ruang KKPI. Nah, nanti kalian kalau sudah mulai pembelajaran tatap muka, ya bisa kalian lihat, oh di sini tempatnya, oh, di sini. Sanggar, ya. Dan namanya markasnya, tempat berkumpul. Kemudian ada pembina ambalan. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka pembina ambalan putra harus seorang putra. Kemudian pembina ambalan putri harus seorang wanita. Ambalan Abioso, pembinanya siapa? Ambalan Ratu Sima, pembinanya siapa? Bisa kalian coba, nanti kamu tanyakan. Beda-beda, ya. Tidak boleh sama, karena ini memang satuan terpisah. Pisah. Kalian sudah mulai beranjak dewasa, harus dipisah. Kemudian ada instruktur. Ambalan yang menginginkan materi-materi sebagai bekal keterampilan dalam hubungannya dengan life skill, dapat memanggil instruktur dari ahli bidang lainnya, ya. Pelatih biasanya, ya, kalau dalam ambalan pramukaan itu ada pelatihnya, itu namanya instruktur. Supaya melatih life skill-nya, ya, pramukaan scouting skill-nya juga sama. Nah, siapa instrukturnya untuk ambalan putra? Nah, Bioso itu siapa? Ambalan Ratu Sima itu siapa? Nah, coba kamu cek, ya, tanyakan pada kakak Dirwan Ambalan, kamu gali materinya. Kemudian, Dewan Penegak atau Dewan Ambalan. Ketua Dewan Penegak dipegang oleh Pradana. Seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, serta beberapa orang anggota dipilih dari para pemimpin sangga dan atau wakil pemimpin sangga. Dewan Ambalan dipimpin oleh seorang Pradana. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya Dewan Kehormatan Penegak. Yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Penegak ialah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Satuan dengan tugas membahas proses pelantikan seorang penegak, membahas proses pemilihan dan pelantikan pemimpin satuan, PINSA, membahas tentang pemberian penghargaan atas prestasi penegak, membahas tentang tindakan atas pelanggaran kode kehormatan penegak, dan membahas tentang rehabilitasi anggota satuan. Nah, itu di dalam ada Dewan Kehormatan, ya, Dewan Kehormatan. Nah, dia itu nantinya yang melantik pimpinan satuan, kemudian melantik seorang penegak, itu ada Dewan Kehormatan. Ya. Selanjutnya, kegiatan penegak, ya. Kegiatan penegak adalah kegiatan yang selalu berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat lingkungannya. Berkarakter, ya, berkarakter. Ini bisa kalian lihat, ya, dalam penegak ini karakternya yang terletak pada, ya, dasar dharma pramuka itu. Yang dinamis, jadi dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Progresif, ada kemajuannya. Penantang, artinya untuk membuat kalian itu semakin dewasa, ya, semakin dewasa kalian harus perlu adanya kegiatan-kegiatan yang lebih mementingkan bagaimana membuat kalian itu mandiri. Kegiatan yang menantang itu biasanya membuat kalian mandiri, manfaat bagi diri kalian sendiri, kemudian lingkungan. Kegiatan penegak harus memenuhi 4H, heal, sehat, happiness, ya,
senang, bahagia, gembira, helpfulness, kemudian handicraft, kreativitas, saling bantu-membantu. Syarat kecakapan umum SKU, ya, syarat pramuka Garuda SPG dan syarat kecakapan khusus SKK. SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai keterampilan yang semestinya dicapai oleh seorang pramuka. SKU, syarat kecakapan umum, nah itu ada bukunya kecil, ya. Bisa nanti kalian pelajari SKU Pradana, SKU Penegak itu apa, ya. SPG-nya syarat pramuka Garuda, karena nanti kalau kalian sudah lulus dari SKU, nanti kamu bisa mencoba untuk mengikuti seleksi pramuka Garuda. Ya, di SMK 2 ini beberapa tahun terakhir banyak sekali ya melahirkan seorang pramuka Garuda. Ya, kalau tidak salah yang tahun kemarin ada 40 orang ya. Nah, sebelumnya ada 15, kemudian sebelumnya ada 3 orang. Kalau kalian ingin menempa diri kalian dalam kepramukaan, kalian bisa mencapai di sini. Pramuka Garuda. Nah, ini sudah logonya ada Garuda nantinya. Nanti ada sertifikat piagamnya juga. Pramuka. SKK adalah standar kompetensi pramuka berdasarkan rujukannya. Oleh karena itu, tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. Nah, sesuai peminatan kalian ingin apa? Kemudian, SKU penegak ada tingkatan, yakni Bantara dan Laksana. Ini nanti kalian bisa mengikutinya, ya. Sebagai penegak Bantara, ya, kalian harus menguasai SKU apa saja dalam buku itu, kemudian penegak Laksana juga SKU apa saja kalian bisa menguasainya. Kemudian, macam-macam kegiatan penegak. Ya. Yang pertama, kegiatan latihan rutin atau latrut. Di dalam setiap latihan bisa dilakukan pengujian syarat kecakapan umum SKU dan syarat kecakapan khusus SKK yang bisa dilakukan sewaktu latihan atau di luar latihan. Acara pelantikan dapat dilakukan dalam kegiatan rutin atau eksidental. Kemudian ada kegiatan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau menurut kesepakatan ya ambalan tersebut. Kemudian ada latihan gabungan atau latgab. Nah, ini biasanya dengan ambalan lain, pangkalan lain juga. Kemudian ada kegiatan dari Kuarcap, keluarga cabang, kemudian dari keluarga, ya. Kemudian ada nasional yang skala nasional. Nah, biasanya SMK 2 Kudus ini juga ikut serta. Kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan di Kuarcap, bisa lomba atau pelatihan, atau keluarga, pelatihan atau lomba, kemudian ada nasional. Dan ada kegiatan insidental, ya, kondisional. Kemudian kegiatan kuarti cabang, daerah dan nasional. Ada gladian pinsa, ya, ada gladi, pemimpin satuan. Kemudian ada KIM, kursus instruktur muda. Kemudian ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak dan pandega. LPDK, latihan pengelola Dewan Kerja. Nah, ini biasanya untuk Dewan Kerja. Kemudian ada berbagai kursus keterampilan, ada berbagai jenis kursus kewirausahaan. Nah, tidak lupa juga dalam penegak ini kalian nantinya bisa mengikuti beberapa SAKA, satuan karya. Ada SAKA Bayangkara, biasa disebut SAKA Bayangkara. Dia lebih cenderung nanti akan membekali kalian bidang keterampilan hukum dan kemasyarakatan. Biasanya dilatih oleh Polres, ya, polisi nanti yang latih. Kemudian ada SAKA Bakti Wisata. Nah, ini kalian akan dibekali dengan keterampilan kesehatan. Kemudian ada SAKA Taruna Bumi. Kalian akan dibekali dengan pertanian, keterampilan pertanian. Kemudian ada SAKA Kencana, dibekali dengan pengetahuan keluarga berencana dan kependudukan. Kemudian ada SAKA Wana Bakti. Biasanya kalian akan dibekali dengan keterampilan kehutanan. Masih ada beberapa SAKA, ada SAKA milenial, ya,
Yang untuk digital, jaringan dan digital seperti itu. Bisa kalian ikuti karena kalian sedang menjadi seorang penegak. Nah, syaratnya harus menguasai SKU. Kemudian kegiatan luar cabang. Nah, ini ada kegiatan lagi. Mengerjakan berbagai proyek bakti. Ada Raimuna, Pertemuan Penegak dan Pandega Putra Putri. Kemudian ada perkemahan wirakarya, kemah bakti penegak dan pandega, mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada sidang paripurna untuk Dewan Kerja, ada muspanitra, musyawarah penegak dan pandega putra putri, reformut seperti Raimuna dan di tingkat internasional. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Kalian nanti pahami, kemudian apa yang perlu kalian tanyakan bisa kalian tanyakan. Seperti itu, ya. Misalkan nama Pradana Putra kita siapa? Nama Pradana Putri kita siapa? Nah, bisa kalian tanyakan. Gitu. Ya. Tuh. Oke. Semoga pandemi segera berakhir. Kalian tetap menjaga kesehatan kalian, menjaga diri kalian. Nah, supaya nanti kegiatan kita bisa berjalan seperti biasanya, seperti normal. Kalau tidak ada masa pandemi seperti itu. Ya. Masuk ada banyak sekali lomba-lomba, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah keterampilan kalian, kemandirian kalian. Selamat bergabung dengan Ambalan Abioso dan Ambalan Ratu Sima. Ya, semoga di dalam ambalan ini kalian bisa menempa diri kalian sehingga kalian bisa bermanfaat masyarakat, membanggakan orang tua kalian, dan kalian bisa menjadi ya batu loncatan. Kemudian kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk masa depan kalian dalam hidup. Ya. Kemudian saya yang terakhir, ketika nantinya kalian sudah menjadi siswa dan siswi SMK 2 Kudus, kalian harus selalu menjaga sopan santun kalian. Walaupun saat ini itu pembelajaran berupa daring, seorang penegak diwajibkan untuk selalu menjaga sopan santunnya, menjaga kepribadian yang baik. Bagaimana caranya? Ketika kalian berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Bapak Ibu Guru, harus selalu menggunakan tata krama. Sopan santun itu nomor 1 untuk seorang penegak. Kehormatan kalian ada di situ. Tuh ya. Ucapkan salam dulu. Menggunakan bahasa yang baik. Harus ada perbedaan antara WhatsApp kalian dengan WhatsApp teman kalian dengan teman kalian, kemudian kalian dengan Bapak Ibu Guru. Harus ada perbedaan. Ya. Bahasanya juga harus berbeda. Ucapkan salam terlebih dahulu. Maaf mengganggu Pak Bu. Kemudian bisa juga kalian nuwun ya. Mohon maaf Pak Bu mengganggu waktunya. Setelah itu perkenalan. Nama saya misalkan Ahmad Suparjo. Saya kelas 10 TAV 3. Begini Pak Bu, saya mau bertanya. Langsung to the point. Tugas saya yang kemarin nomor 5 belum saya tulis, belum saya kerjakan. Nah, ini saya susulkan. Apakah boleh Pak Bu? Misalkan seperti itu. Atau misalkan, maaf Pak Bu, ya Bapak Ibu Guru, saya mau bertanya. Untuk nilai yang masih kurang dalam semester ini, apakah saya masih ada nilai yang kurang tersebut? Itu. Ya. Harus menjaga sopan santun. Kehormatan kalian nomor 1 untuk seorang penegak. Ya, itu diingat-ingat. Oke, saya akhiri untuk materi kepenegakan pada bagaimana tamu ambalan ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.